Kita semua pasti pernah terpuruk, entah apapun alasannya. Dan setiap keterpurukan tidak pernah terasa baik dan selalu membuat kita tertekan. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mental kita merasa begitu lemah karena kita terpuruk akan suatu masalah. Yang mana tentu saja keterpurukan ini akan membuat kita tidak produktif lagi seperti sebelumnya. Maka dari itu saya rasa akan sangat penting bagi kita untuk mengatasi semua perasaan yang kita rasakan saat kita terpuruk saat ini. Intinya dengan perasaan yang lebih baik, dengan kondisi batin yang lebih baik daripada sebelumnya, kita akan menjadi orang yang lebih produktif untuk menciptakan karya-karya yang terbaik setiap harinya. Dan juga untuk memenuhi semua tanggung jawab yang kita miliki. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara bangkit dari keterpurukan yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu menerima keadaan. Menjadi orang yang terpuruk biasanya bersumber dari ketidakterimaan kita terhadap keadaan yang kita alami saat ini, ataupun masalah yang sudah kita alami sebelumnya. Karena kita seringkali terbayangi oleh masa lalu yang tidak baik, entah itu dari kesalahan orang lain terhadap diri kita, maupun kesalahan kita sendiri terhadap orang lain. Maka dari itu untuk bisa lepas dari perasaan terpuruk ini, kita harus bisa menerima keadaan, atau dengan kata lain berdamai dengan masa lalu dan diri kita sendiri. Cara yang bisa kamu terapkan untuk menerima keadaan adalah dengan mengingat prestasi-prestasi yang kamu miliki. Setelah kamu melihat prestasi kamu akan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalaupun kamu merasa cara ini tidak terlalu efektif, kamu bisa mencoba untuk keliling atau ke tempat-tempat yang banyak orang yang lebih memiliki banyak kekurangan daripada diri kamu. Dan disitulah kamu akan melihat apakah kamu adalah orang yang pantas untuk bersyukur atau malah orang yang memang pantas untuk merasa terpuruk. Dan saya yakin kamu pasti akan merasa lebih bersyukur, karena di luar sana kamu akan melihat banyak sekali orang yang kekurangan secara finansial, kekurangan secara kepercayaan terhadap orang lain maupun terhadap kesehatan mereka sendiri. Maka kamu bisa menerapkan cara ini, di mana kamu harus menerima keadaan kamu dan bersyukur terhadap apa yang kamu miliki dan kamu dapatkan saat ini. Kemudian cara bangkit dari keterpurukan yang bisa langsung kamu terapkan yang kedua adalah mencari dukungan. Kita kadang tidak mampu untuk membendung emosi kita secara mandiri atau sendirian. Kita selalu membutuhkan orang lain, karena saat kita bersama orang lain, hati kita merasa terpenuhi oleh emosi-emosi positif, oleh keadaan-keadaan di mana kita merasa dicintai oleh orang lain. Dan itulah pentingnya sebuah dukungan. Bahkan, walaupun kita menghadapi sebuah masalah yang besar, dikatakan kalau kita memiliki dukungan yang cukup dari orang lain, kita bisa membagi masalah tersebut 2 kali lipat daripada sebelumnya, yang mana membuat keterpurukan kita akan terasa jauh lebih ringan daripada yang seharusnya. Maka dari itu jika kamu merasa terpuruk akan sesuatu, entah itu kesalahan kamu di masa lalu atau karena kekurangan kamu saat ini, kamu cobalah untuk mencari dukungan-dukungan, entah itu dari pihak keluarga maupun dari sahabat-sahabat kamu yang ada di sekeliling kamu. Karena dengan begitu emosi kamu akan terisi dengan sangat baik. Semakin banyak emosi positif memasuki kamu dari dukungan orang lain, kamu akan lebih menghargai diri kamu. Kamu akan lebih berjuang lagi untuk merasa lebih baik dan menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Yang tentu saja akan bersumber dari berhentinya kamu merasa terpuruk karena entah masalah apapun itu. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu terpuruk saat kamu menonton video ini, setelah kamu menonton video ini langsunglah kunjungi teman atau keluarga kamu dan ngobrollah bersama mereka. Tentu saja kamu harus berbicara dengan orang yang mendukung kamu dan yang menyayangi kamu. Karena dengan begitu kamu akan diberikan stimulasi positif yang bisa mengisi hati kamu dan juga memberikan kamu solusi terkait masalah-masalah yang kamu hadapi. Kemudian cara yang ketiga adalah terapkan tujuan kecil. Jadi kita kadang perlu pengalihan yang cukup besar untuk bisa menjadi lebih baik dari keadaan terpuruk yang kita rasakan.
Dan inilah pentingnya memiliki tujuan dalam hidup, apalagi jika tujuan tersebut berbentuk kecil atau sederhana, di mana kita akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin kecilnya tujuan, semakin cepat kita mencapai tujuan tersebut, maka semakin cepat perasaan kita menjadi lebih baik dan kita menjadi lebih merasa bersyukur terhadap diri kita. Karena manusia secara umumnya selalu membutuhkan validasi yang positif, entah itu dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Dan di sini setiap kamu mencapai sebuah tujuan kecil, kamu akan langsung merasa bahwa kamu adalah orang yang pantas untuk merasa lebih baik atau pantas untuk dihargai. Karena kamu berhasil menuntaskan sebuah tugas yang sudah kamu buat untuk diri kamu sendiri. Kemudian, cara bangkit dari keterpurukan yang keempat adalah mengelola stres. Memang mengelola stres bukanlah hal yang cukup mudah untuk kita lakukan, namun ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Yang tentu saja saran yang pertama itu adalah terkait mindset. Mindset di sini akan sangat berperan tentang bagaimana kamu berpikir tentang dirimu sendiri, masalah yang kamu alami, dan semua masa lalu yang kamu sudah lewati. Maka dari itu, sangat penting untuk mengelola pemikiran kita, karena dengan pikiran yang baik dan positif, kamu akan bisa menjadi orang yang lebih tidak terpuruk daripada sebelumnya. Caranya itu ya, kamu berpikir tentang hal-hal yang biasanya membuat kamu bahagia, seperti kamu misalnya pernah mencapai sebuah prestasi di masa lalu, kamu harus memikirkan tentang prestasi tersebut. Atau kamu merasa sangat baik saat kamu bersama teman kamu di masa lalu, pikirkanlah tentang momen-momen bahagia tersebut. Itu akan membuat kamu mengelola stres yang kamu rasakan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan biarkan diri kamu terlalu terpuruk dalam kesendirian. Kesendirian akan membuat seseorang semakin tenggelam dalam perasaan negatif, termasuk perasaan stres. Dan mengelola stres itu bisa kamu terapkan dengan menghindari kesendirian-kesendirian yang bisa membuat kamu terlalu masuk dalam pemikiran-pemikiran negatif. Kamu bisa mengunjungi teman, saudara, atau siapapun itu. Intinya, walaupun kamu tidak membahas tentang masalah yang kamu rasakan dan alami kepada mereka, kamu bisa mengalihkan diri kamu dari keterpurukan yang kamu miliki. Hanya dengan bersosialisasi atau berdialog dengan orang lain akan membuat pikiran dan emosi kita penuh dengan hal-hal yang positif. Kita akan terlalu fokus untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kita tidak akan terjebak dalam perasaan negatif terhadap masalah atau keterpurukan yang kita alami. Belum lagi kita harus berpikir lebih banyak terkait hal-hal yang disampaikan oleh lawan bicara kita, yang tentu saja akan membuat kita semakin teralihkan dari keterpurukan. Kemudian cara bangkit dari keterpurukan yang kelima adalah menjaga kesehatan fisik. Memang bukanlah hoax di mana dibalik fisik yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Karena saat kita sedang berolahraga, otak kita mengeluarkan hormon endorfin dan dopamin positif, yang tentu saja akan membuat kita merasa lebih sehat dan lebih bergairah, bahkan lebih semangat dalam menjalani hidup. Dikatakan bahwa orang yang berolahraga bahkan akan memiliki keinginan bersosial yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berolahraga, yang tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang lebih positif dalam mengelola dan mencerna setiap masalah yang kita alami. Paling tidak berolahraga akan membuat kamu kehilangan semua keterpurukan yang kamu rasakan dalam hati kamu, yang tentu saja akan membuat kamu bisa menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Maka dari itu berolahragalah setiap 1 minggu 1 kali, karena dengan begitu kamu akan memiliki fisik yang sehat dan juga pikiran dan perasaan yang terus menjadi lebih kuat dan bersemangat. Kemudian cara bangkit dari keterpurukan yang bisa langsung kamu terapkan, yang keenam adalah berpikir positif. Tidak semua buku referensi yang saya baca menganjurkan kita untuk berpikir positif, terutama buku tentang filsafat Stoa. Tapi memang berpikir positif akan sangat bermanfaat bagi kita yang merasa terpuruk dalam kehidupan kita. Karena keterpurukan adalah
sebuah akibat dari proses berpikir secara negatif tentang kehidupan kita dan pengalaman yang kita lalui. Maka dari itu, untuk bisa menjadi orang yang lebih tenang dan lebih terhindar dari keterpurukan, hanya dengan melawan sumber atau penyebab dari keterpurukan itu sendiri, yaitu berpikir secara positif. Terus bagaimana sih cara kita untuk berpikir lebih positif daripada sebelumnya? Cara yang paling sederhana adalah dengan berpikir tentang hal-hal yang bisa kita capai ke depannya, tentang tujuan-tujuan jangka panjang yang membuat kita harus fokus untuk menggerakkan diri kita untuk mencapai setiap inci dari tujuan tersebut. Kemudian cara yang bisa kamu terapkan yang lainnya adalah dengan berpikir tentang pencapaian-pencapaian masa lalu yang bisa membuat kamu merasa bahwa kamu mampu untuk melalui semua ini. Karena masalah-masalah yang jauh lebih besar di masa lalu bisa kamu lalui dan bisa kamu atasi sampai sekarang kamu bertahan. Yang mana akan membuat kamu merasa bahwa masalah yang kamu lalui saat ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada masalah yang sudah kamu lalui sebelumnya. Dan ingatlah prestasi-prestasi kamu yang bisa membuat kamu lebih bangga dan merasa positif. Kemudian cara yang ketujuh adalah belajar dari pengalaman. Kita dalam hidup pasti memiliki banyak sekali pengalaman seiring bertambahnya usia. Dan saya yakin kamu pasti memiliki banyak sekali pengalaman yang bisa kamu ambil sebagai pelajaran untuk melangkah ke depannya. Dan kamu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ini untuk keluar dari keadaan terpuruk yang kamu alami. Sebagai contoh, misalnya suatu saat di masa lalu kamu pernah terpuruk karena suatu masalah atau musibah yang menimpa kamu, dan kamu bisa keluar dari keterpurukan tersebut karena suatu metode atau suatu pendekatan yang kamu terapkan waktu itu. Dan sekarang kamu bisa menerapkan metode-metode atau cara-cara yang sudah kamu terapkan di masa lalu tersebut untuk bisa keluar dari keterpurukan yang kamu rasakan saat ini. Dan semua itu tidaklah mustahil. Kamu juga bisa belajar bagaimana kamu bisa berpikir positif dan selalu bahagia di masa lalu untuk bisa kamu terapkan di saat ini. Faktanya adalah, saya selalu menerapkan cara ini, di mana saya selalu berpikir tentang masa lalu yang positif, tentang solusi-solusi yang saya terapkan dalam keluar dari setiap masalah yang saya alami di masa lalu. Dan saat saya menerapkannya saat ini, saya berkemungkinan besar untuk keluar dan ternyata berhasil. Begitupun saat saya menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang sama, terkait masalah yang sudah saya lalui di masa lalu. Maka dari itu, belajarlah dari pengalaman. Kemudian cara yang terakhir atau yang kedelapan adalah ambil tindakan. Kamu tidak akan bisa keluar dari keterpurukan saat ini jika kamu hanya tidur-tiduran dan meratapi masalah yang kamu alami. Satu-satunya cara dari semua cara yang sudah kita bahas sebelumnya yang bisa membuat kamu keluar dari keterpurukan hanyalah dengan langsung bertindak. Jangan berpikir terlalu banyak, jangan berpikir tentang konsekuensi terlalu banyak selama kamu paham bahwa itu kamu butuhkan. Dan setelah kamu berpikir bahwa itu kamu butuhkan, lakukanlah dari sekarang. Misalnya, tadi kita sudah membahas banyak sekali cara untuk lepas dari keterpurukan. Kalau kamu tidak memulai untuk menerapkan cara-cara tersebut, ataupun jika ada cara-cara tersendiri yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah keluar dari keterpurukan ini. Kamu bahkan malah akan semakin terpuruk seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, langsung eksekusi dan terapkan setiap cara yang kamu rasa benar-benar efektif. Sekian dari video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalam.